gedung Museum Seni Rupa ini dibangun pada abad 19. Dulu itu awalnya kota Batavia ini belum punya Dewan Pengadilan. Jadi kalau ada sidang-sidang pengadilan yang harus diadakan itu masih diselenggarakan di Balai Kota Batavia yang sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta. Baru kemudian pada abad 19 pemerintah Belanda membangun gedung untuk khusus Dewan Pengadilan. Ya, itu adalah yang sekarang menjadi gedung Museum Seni Rupa dan Keramik. Kemudian pada masa Jepang diambil alih oleh tentara Jepang. Ketika Belanda kembali ke sini pernah digunakan sebagai asrama tentara Knil. Kemudian setelah Belanda pergi dari Indonesia, gedung ini sempat ditutup dan digunakan untuk gudang penyimpanan amunisi militer. Dan di masa awal-awal pembangunan Republik Indonesia, gedung ini sempat digunakan sebagai kantor Wali Kota Jakarta Barat. Setelah itu sempat juga digunakan sebagai kantor Dinas Museum Sejarah DKI. Dan akhirnya pada tanggal 13 Agustus tahun 1976, gedung ini diresmikan menjadi Balai Seni Rupa atas prakarsa dari waktu itu Wakil Presiden kita Bapak Adam Malik yang meresmikan Pak Soeharto. Kemudian 1 tahun kemudian sayap dari gedung ini diresmikan menjadi Museum Keramik. Dan akhirnya di tahun 90-an, 2 museum itu jadi Balai Seni Rupa dan Museum Keramik, kemudian diresmikan menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik sampai saat ini. Awalnya itu kan karena memang idenya itu dari Bapak Adam Malik ya. Waktu itu beliau wakil presiden dan kolektor seni rupa dan keramik. Jadi memang atas inisiatif beliau dan koleksi-koleksi keramik kami itu juga ada sebagian hibah dari Bapak Adam Malik dan dari Himpunan Keramik Indonesia. Sementara koleksi-koleksi lukisan kita itu juga awalnya itu kita mendapatkan hibah setelah Bapak Adam Malik itu menginisiasi sebuah pameran di gedung ini awalnya, Seabad Seni Rupa Indonesia. Nah, dia mengajak 120 seniman untuk berpameran di gedung ini dan selesai pameran hampir sebagian besar dari karya lukisan yang dipamerkan pada saat itu kemudian dihibahkan untuk menjadi koleksi dari Balai Seni Rupa. Kita punya lebih dari 400 koleksi lukisan yang dilukis oleh maestro-maestro seni lukis Indonesia. Dan kita punya ribuan keramik dan cukup lengkap ya, baik keramik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ada gerabah dari masa Majapahit, ada keramik dari China, dari Jepang, dari Vietnam, keramik Eropa juga kita punya, termasuk juga ada koleksi keramik kapal karam. Dari koleksi-koleksi kita itu sudah ada 4 buah koleksi yang sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya daerah dan 2 diantaranya sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya nasional. Di Indonesia itu hanya 3 koleksi yang sudah sampai saat ini ya, 3 koleksi lukisan yang sudah diakui sebagai cagar budaya nasional dan 2 diantaranya adalah milik kami. Jadi yang utama itu ada Pengantin Revolusi karya Hendra Gunawan. Kemudian ada Prambanan Seko karya S. Sujoyono. Kemudian kita juga punya koleksi lukisan Bupati Cianjur karya Raden Saleh dan lukisan Dewi karya Agus Yaya. Itu masterpiece kita di antara banyak koleksi yang bagus-bagus di Museum Seni Rupa Keramik. Koleksi-koleksi kita juga usianya juga sudah tua, bukan koleksi-koleksi baru ya, koleksi-koleksi lama. Yang kebetulan kalau di Museum Seni Rupa Keramik ini kan bahannya juga fragile ya, karena kanvas lukisan ini juga dia rentan terhadap suhu tertentu, cahaya dan sebagainya, juga debu dan rayap juga bisa menggerogoti bingkainya. Perawatan rutin ada kita lakukan setiap tahun. Nah, tapi kalau ada kerusakan-kerusakan yang cukup besar, kita biasanya bekerja sama dengan Pusat Konservasi Cagar Budaya. Itu unit pengelola di bawah Dinas Kebudayaan yang membantu kita untuk mengkonservasi koleksi-koleksi yang rusaknya yang tidak bisa kita tangani sendiri gitu. Atau kita juga
beberapa kali juga bekerja sama dengan konservator asing untuk memberikan masukan bagaimana cara menangani kerusakan-kerusakan dari koleksi-koleksi kita. Dulunya kan museum itu didatangi oleh rombongan anak-anak sekolah yang memang diwajibkan harus datang ke museum gitu kan. Masih kurang menarik minat lah anak-anak muda untuk datang ke museum pada waktu yang lalu ya. Tapi sekarang alhamdulillah trennya sudah mulai membaik, minat anak-anak muda untuk datang ke museum juga sudah mulai meningkat. Kemudian mereka menjadikan tempat-tempat itu menjadi spot-spot foto untuk mereka posting di media sosial mereka. Nah, mereka datang ke sini foto, kemudian dia lihat-lihat, dia pengen tahu juga apa sih yang ada di dalamnya. Sehingga kemudian mereka juga datang masuk ke dalam museum. Dia foto-foto lagi di setiap sudutnya dan itu kemudian dia posting di media sosialnya dan rupanya menarik minat. Keren juga nih, di mana nih fotonya gitu, mereka datang. Kemudian kita juga membuat workshop. Nah, workshop ini ternyata menarik juga buat mereka. Di sini di Museum Seni Rupa Keramik kita ada pottery class. Jadi membuat gerabah ya di sini, dan itu ternyata diminati oleh anak-anak muda karena mereka rekam itu, mereka post di TikTok, mereka post di Instagram, terus dilihat oleh teman-teman, di mana nih, oh di Museum Seni Rupa Keramik, sehingga misalnya pada hari Minggu itu penuh, akhir pekan itu penuh, anak-anak libur sekolah juga jadwal pottery class itu penuh. Nah mereka yang awalnya datang untuk membuah gerabah, ketika selesai dibuah, menunggu gerabahnya kering, akhirnya masuk juga ke dalam museum. Akhirnya mereka lihat juga koleksi-koleksi dan mereka mulai tertarik, oh ternyata kita punya maestro-maestro seniman yang luar biasa, yang koleksi-koleksinya ada di sini. Mereka pengen tahu gedung ini apa dulunya. Oh ini dulu Dewan Pengadilan Belanda, bukti bahwa kita memang pernah dijajah Belanda pada abad-abad sebelumnya. Nah itu adalah bukti-bukti yang mereka lihat secara nyata. Dia bisa banggakan itu kepada dunia luar. Ini loh karya budaya bangsa kita. Ini loh karya adiluhung bangsa kita.